praktikum kalian. Nah, sekarang kalian tidak mengambil data, iyalah karena ini praktikum online. Jadi di sini kami menyajikan data yang nanti data tersebut akan kalian olah. Tapi sebelum masuk ke data pengamatan tersebut, ada sedikit prolog tentang prinsip dari praktikum ini. Yang pertama, titrasi konduktometri. Titrasi konduktometri merupakan salah satu metode analisis elektrokimia berdasarkan daya hantar listrik atau konduktivitas suatu larutan yang disebabkan oleh adanya pergerakan ion-ion di dalam larutan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu hantaran larutan tersebut diantaranya yang pertama jumlah ion. Semakin banyak jumlah ion yang ada dalam larutan tersebut, otomatis konduktivitasnya semakin besar. Kenapa? Karena semakin banyak ion-ion yang bersentuhan dengan permukaan konduktor. Dan jumlah ion ini juga dipengaruhi oleh konsentrasi suatu larutan. Semakin banyak konsentrasi larutan, otomatis jumlah ion akan semakin meningkat. Dan ini efeknya adalah akan memperbesar nilai suatu hantaran. Yang kedua, pengaruhnya adalah muatan ion. Semakin besar muatan ion, nilai hantarannya akan semakin besar. Karena arus listrik dibawa oleh muatan ion, maka kemampuan menghantarkan arus listrik akan lebih besar bagi ion-ion yang memiliki muatan yang besar. Yang ketiga, ukuran ion. Di sini, ukuran ion berbanding terbalik dengan nilai hantaran satu larutan. Kenapa? Semakin kecil ukuran ion, ion-ion tersebut akan semakin leluasa untuk bergerak. Otomatis akan semakin sering bersentuhan dengan permukaan konduktor. Nah, kira-kira pengaruh lain yang ada faktor lain yang mempengaruhi suatu hantaran, yaitu suhu. Kenapa suhu mempengaruhi suatu hantaran? Karena semakin tinggi suhu, nilai hantarannya akan semakin tinggi. Karena secara tidak langsung akan mendapatkan tambahan energi dari luar. Dan dari sinilah energi kinetik yang dimiliki suatu partikel makin besar, yang mengakibatkan gerakan molekul semakin cepat. Sehingga semakin sering satu ion-ion larutan menyentuh permukaan konduktor. Jadi di sini kayaknya bisa ditambahkan satu lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi satu larutan itu termasuk suhu. Yang pertama jumlah ion, yang kedua muatan ion, yang ketiga ukuran ion, yang keempat adalah suhu. Selanjutnya prinsip kerja konduktometer. Sel hantaran dicelupkan ke dalam larutan. Sel hantaran itu maksudnya ini dicelupkan ke dalam larutan. Ion-ion yang ada dalam larutan tersebut akan menuju sel hantaran, yang akan menghasilkan sinyal listrik berupa hambatan listrik. Hambatan listrik ini dikonversikan oleh alat menjadi hantaran. Hambatan listrik ini dikonversikan oleh alat menjadi hantaran listrik atau yang disebut dengan konduktivitas larutan, di mana daya hantar listrik berbanding terbalik dengan hambatan. Jika dirumuskan, L sama dengan 1/R. R ini adalah resistensinya, itu hambatannya. Untuk prinsip kerja konduktometer cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Di mana hambatan dalam larutan bergantung pada luas area, jarak elektroda, dan rho adalah spesifik resistansi. Nah, ini saya rasa untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di modul. Ini sudah jelas kok dijelaskan di modul kalian. Sehingga nanti diperolehlah satuan hantarannya L satuannya Siemens. Siemens sama dengan kebalikan 1 ohm, kadang juga disebut mho. Kalau untuk lebih jelas, ini bisa kalian baca di modul. Nah, untuk prinsip titrasi menggunakan metode konduktometri itu sendiri adalah, bisa kalian lihat di gambar di samping ini, anggap aja ini Erlenmeyer yang berisi analit, larutan analit. Larutan analitnya apa? HCl. Jadi sebelum ditambahkan ion titrannya apa? NaOH. Larutan analit itu, di dalam larutan analit ada 2 ion, yaitu ion H+ dan Cl-. Nah, setelah ditambahkan larutan titran, kurva konduktivitasnya semakin lama semakin menurun. Nah, disinilah alasannya kenapa sih titrasi konduktometri itu disebut titrasi netralisasi. Karena di sini setelah ditambahkan ion titran, bakal ada ion Na+ dan OH- dalam larutan analit tersebut. Berarti ada 4 ion, Na+, OH-, H+, dan Cl-. Di sini ion OH+ akan bereaksi dengan H+.
terjadi penurunan nilai konduktivitas karena semakin sedikitnya jumlah ion H+, karena sudah bereaksi dengan OH- membentuk H2O. Nah, sampai terjadi titik ekivalen ini artinya sudah habisnya ion H+ bereaksi dengan ion OH-. Ketika terjadi titik ekivalen hanya ada 2 ion di dalam larutan tersebut, yaitu Na+ dan Cl-. Tapi setelah terjadi titik ekivalen, terjadi lagi nih kenaikan kurva. Kenaikan kurva ini maksudnya nilai konduktivitas dari larutan tersebut bertambah. Kenapa terjadi kenaikan lagi? Karena masih ada masih diberi volume titran yaitu Na+ dan OH-. Berarti NaOH terus ditambahkan ke dalam larutan sehingga terjadi penambahan ion lagi, yaitu penambahan ion Na+ dan OH-. Mungkin dengan bahasa sederhananya bisa dikatakan prinsip titrasi konduktometri ini adalah penetralan ion-ion analit yang sebelumnya ada di dalam larutan menjadi molekul air yang bersifatnya netral. Nah, ketika menjadi molekul air yang bersifatnya netral ini, terjadilah titik ekivalen ini nih. Atau dengan lain bisa dikatakan terjadi substitusi ion titran ke dalam larutan analit. Nah, di sebelah kiri tadi, kenapa nilai hantarannya tinggi? Karena ada banyak ion H+. Makin lama ion H+ ini makin habis karena bereaksi dengan ion OH-. Sampailah ion H+ ini habis dan digantikan selanjutnya oleh ion OH-. Makanya di sini terjadi kenaikan kurva lagi. Oke, untuk di sini prinsip titrasi konduktometri jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Coba ulangi satu orang. Saya sebutin ya namanya. Coba Afifah, ulang lagi prinsip titrasinya. Ada Afifah nggak? Hadir, Kak. Coba ulangin. Jadi yang di gambar tadi itu kan ada kurva nih, Kak, ya. Apa kurvanya kenapa turun? Karena dia itu ditambahkan sama sama ion Na+ sama OH-. Dan kenapa turun? Karena ion H+-nya itu sudah habis bereaksi sama OH- membentuk H2O. Terus kurvanya itu naik. Kenapa? Soalnya ini tuh ditambahin terus sama ion-ion Na+ sama OH-, akhirnya dia naik. Oke. Karena kenapa naik? Karena terjadi penambahan terus-menerus ion Na+ dan OH-. Makanya terjadi kenaikan nilai konduktivitas. Jelas ya prinsip titrasi menggunakan metode konduktometri. Dan kenapa titrasi ini dikatakan titrasi netralisasi, inilah jawabannya. Karena pas terjadi titik ekivalen terjadi pH-nya netral, sifatnya netral. Oke, kita masuk ke tujuan praktikum. Tujuan praktikum ini, tujuan utamanya adalah menentukan Ka dari CH3COH. Untuk menentukan Ka itu, kita butuh titik ekivalen dari masing-masing titrasi. Nah, yang ketiga, selanjutnya untuk menentukan nilai Ka, kita butuh konsentrasi dari larutan yang digunakan. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti masuk ke contoh pengolahan data. Nah, ini untuk menentukan nilai Ka, ini rumusnya juga udah ada di modul kalian. Ka sama dengan alfa kuadrat dikali C dibagi 1 dikurang alfa, di mana C adalah konsentrasi CH3COH. Nah, untuk mencari nilai alfa ini, LHOAC dibagi LHOAC 100%. LHOAC di sini adalah nilai hantaran larutan CH3COH saat VNaOH 0. Berarti di sini VNaOH 0 sebelum ditambahkan NaOH. Berarti ini murni larutan nilai hantaran CH3COH sebelum ditambahkan NaOH. Kalau untuk LHOAC 100% ini maksudnya nilai hantaran yang dihasilkan jika asam lemah terlarut sempurna di dalam air. Nah, LHOAC 100% tidak langsung didapat, dicari dengan LNaOAC ditambah LHCl ditambah LNaCl. LNaOAC adalah L ketika atau hantaran ketika terjadi titik ekivalen titrasi antara CH3 dan NaOH. Di sini maksudnya volume ketika terjadi titik ekivalen. Nah, inilah nilai L tersebut. Nilai L ketika volume terjadi titik ekivalen.
Untuk LHCl merupakan nilai murni hantaran dari larutan HCl sebelum ditambah NaOH. LNaCl adalah nilai hantaran ketika terjadi titik ekivalen titrasi HCl dan NaOH. Nah, untuk titrasi konduktometri ini, gimana sih nentuin titik ekivalennya? Titik ekivalen tercapai atau didapat jika terjadi perubahan nilai hantaran secara signifikan. Tujuan yang ketiga, konsentrasi masing-masing larutan. Ini sama seperti penentuan titrasi biasa, mol titran sama dengan mol titrat. Oke, kita masuk ke prosedur kerja. Di sini ada dua, yaitu standarisasi NaOH dan pengukuran CH3COH dan HCl menggunakan konduktometer. Untuk standarisasi NaOH sama seperti kalian melakukan standarisasi titrasi biasa. Menggunakan asam oksalat yang ditimbang sebanyak 0,126 gram dilarutkan dalam Aquades 50 ml. Setelah larut langsung dititrasi dengan NaOH. Oh ya, di sini saya lupa menambahkan, seharusnya kalau titrasi biasa, ini standarisasi NaOH menggunakan titrasi manual, seharusnya ditambahkan PP ya. Yang kedua, pengukuran CH3COH dan HCl. Di sini larutan CH3COH dan HCl-nya masing-masing dipipet 25 ml, dimasukkan ke beker gas 250 ml. Nah, setelah dipipet 25 ml, itu ditambahkan air hingga volume mencapai 200 ml. Sama sih prosedurnya kayak potensiometri kemarin. Nah, setelah itu baru larutan bisa kalian ukur. Nah, untuk mengukur larutan, yang dimasukkan ke dalam larutan adalah konduktornya yang ini ya. Konduktornya dimasukkan ke dalam larutan. Larutan tersebut diberi magnetic stirrer. Biar bisa diaduk terus dan ditaruh di atas hot plate. Nah, di sini pengukuran dilakukan pertama kali sebelum penambahan NaOH. Diukur dulu, kebaca. Nah, setelah terbaca, baru ditambahkan NaOH per 0,5 ml. Nah, di sini penambahan NaOH per 0,5 ml ditambahkan menggunakan mikropipet. Ditambahkan per 0,5 ml dibaca. Habis itu ditambahin lagi 0,5 ml dibaca, dicatat gitu. Sampai volume NaOH yang ditambahkannya mencapai 14 ml. Untuk cara kerjanya cukup jelas atau saya kecepatan nggak? Kecepatan nggak? Lumayan Kak, cepat. Iya Kak, rap, awas Kak. Kecepatan Kak. Jangan kecepatan Kak. Ya. Tapi untuk cara kerjanya jelas nggak? Jelas Kak. Jelas Kak. Kak, Kenapa? berarti pas di penambahan NaOH 14 mili kan 0,05 terus kan Kak. Ini pasti nanti konduktivitasnya itu dari turun nanti akan naik kan Kak. Misalnya kalau Ya. udah tambahin 14 mili nih kan Kak, tapi Iya. masih turun terus Kak. Itu jadi kita nambahin lagi kan Kak NaOH-nya. Kalau di Iya, berarti kalau masih turun terus titik ekivalennya belum tercapai. Iya, Kak. Nah, ini untuk standarisasi tadi cara kerja, jangan lupa penambahan PP ya. Ini di sini saya lupa nulisnya. Oke, Kak. Oke, selanjutnya masuk kita ke data pengamatan. Kak, maaf Kak. Kenapa? Sebelumnya, berarti kita nanti di laporan ngikutin prosedur kerja yang ada di sini ya Kak? Iya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, langsung masuk ke data pengamatan. Data pengamatan pertama itu standarisasi NaOH. Ini seperti biasa udah sering ya kalian lakukan. Mol oksalat sama dengan mol NaOH. Masih ingat nggak? Masih Kak. Guys, kira-kira data pengamatan untuk standarisasi modelnya kayak gini. Kalau untuk data pengamatan pengukuran dengan konduktometer modelnya kayak gini nih. Di sini ada volume NaOH yang ditambahkan dan di sebelahnya ada nilai hantaran yang dihasilkan. Oke, untuk pengolahan data, yang pertama standarisasi NaOH ini saya rasa gampang ya karena kalian di analitik 1 udah sering melakukannya. Tapi di sini ingat oksalat yang digunakan adalah oksalat dihidrat.
Rumus oksalat dihidrat apa? Coba Mas Zaya, rumus oksalat dihidrat apa? Ada Mas Zaya nggak? Ada Kak. Apa rumus oksalat dihidrat? H2, C2O4, D 2H2. Ya nggak Kak? Ya, 2H2O ya. Ya, 2H2O. Ya. C2H2O4, 2H2O. Berarti MR-nya ntar yang kalian gunakan adalah MR oksalat dihidrat ya. Oke, Kak. Dari tadi suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Putus Kak kalau Kedengaran misalnya. sekali, Kak. Kedengeran, Kak. Ada putus-putus. Nah, mungkin mereka nih anak-anak mungkin ada yang koneksinya agak lambat ya. Nah, iya. Gimana itu? Bu? Sepertinya begitu, Bu. Sepertinya. Sepertinya begitu. Nah, jadi mungkin bilang aja kalau lambat misalnya ya, nanti biar kami tahu. Kalau enggak nanti ngomong terus habis itu pikirnya baik-baik aja. Nanti langsung bilang ya, misalnya terlalu cepat, nggak kedengaran. Nih Agung nih nulis apa nih? Oh, sorry ya saya interrupt. Agung bilang suaranya nggak kedengaran, koneksinya lambat. Halo Bu, halo. Heeh. Tadi itu saya kan mau nanya kan, cuman nggak tahu kenapa kayaknya suara saya nggak kedengaran, tapi lancar kok Bu ininya. Oh, lancar? Maksudnya video itu Oke. lancar, cuman suara saya nggak kedengaran gitu. Oh gitu. Ini Maya nih gimana? Siapa? Poang nih gimana? Maya? Bisa jelas nggak didengar? Mati lampu. Maya? Halo Bu, Dengar nggak penjelasan tadi? suaranya jelas tapi rada tersendat-sendat gitu Bu. Oh, koneksi berarti ya? Ya, soalnya lampunya mati Bu di sini. Jadi kamu pakai apa? Handphone? Iya. Oke. Oke, boleh disambung. Nanti komen ya kalau ini, soalnya kami juga maunya kalian dapat poin gitu loh. Maksudnya dapat pengetahuan, bukan cuma masuk terus dengar atau lari ya. Oke, silakan. Baik, Bu. Oh ya, tadi Gung mau nanya apa? Ya Kak, mau nanya tentang prosedur kan di modul kalau nggak salah itu ada pas kita setelah pembacaan itu dicuci. Berarti setelah penambahan 0,5 mili, berarti elektrodanya dicuci. Habis itu dimasukin lagi, habis itu dibaca, habis itu dicuci lagi gitu Kak. Enggak. Sama kayak potensio kemarin, ditambahin terus baca, ditambahin lagi, dibaca, ditambahin lagi, dibaca gitu. Oke Kak, makasih Kak. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang pengolahan data pengukuran dengan konduktometer. Nah, kira-kira nanti kalian ada tabelnya kayak gini nih. Di sini ada L absen. L absen ini nanti yang akan kalian masukkan untuk ngeplot grafik. Nah, untuk mendapatkan L absen ini didapatkan dari sini nih. Volume sampel ditambah volume NaOH dibagi volume sampel dikali L yang kalian dapat dari alat. Tadi volume sampelnya berapa? 25, Kak. Berapa? 25 mili. Ya, 25 mili ya. Volume sampelnya 25 mili ditambah volume NaOH. Dibagi volume sampel dikali L yang didapat dari alat. Kak Rahma mau nanya. Ya. Jadi nanti kita dikasih datanya cuma V NaOH sama L doang. Iya, V NaOH sama L aja. Iya. Boleh pakai Excel kan, Kak? Tapi kan kalian analitik 2 tulis tangan. Ini nggak sebanyak. Nggak banyak, nggak kayak gini banyaknya.
Nggak sebanyak potensio maksudnya. Oh. Tapi sebanyak ini, Kak? Ya, sebanyak ini. Wow. Cuma 1 halaman kok. Tabelnya tulis tangan kan, Kak? Kak, interupsi dulu Kak. Mungkin maksudnya tadi itu grafiknya boleh dibikin pakai Excel kan Kak? Gitu maksudnya. Bukan tabelnya ini. Boleh untuk grafik boleh. Untuk grafik aja tapi ya. Kalau untuk perhitungan dan lain-lain kalian tulis. Oke, Kak. Kak, mau nanya Kak yang di data Kak. Ya. Kan kalau yang sampingnya kan kalau yang HCl kan turun kan Kak konduktivitasnya, tapi kok yang CH3COH kok naik terus Kak? Nah, itu nanti kalian bahas ya di pembahasan. Itu tuh banyak kok, tinggal di googling itu ntar ketemu kok itu. Oh, oke Kak. Nah, ini untuk pengolahan data, setelah didapat L absen, itu kalian ngeplot grafik. Plot grafik untuk CH3COH dan untuk HCl juga. Nah, plot grafik untuk CH3COH, kira-kira modelnya kayak gini nih. Tadi di awal udah saya jelaskan, untuk menentukan titik ekivalen itu terjadi kenaikan nilai hantaran secara signifikan. Nah, dari grafik ini kelihatan nih. Kelihatan nggak perbedaannya? Nah, ini Y1 yang pertama, itu kalian cari slope-nya. Kalian cari slope untuk garis ini nih, yang garis pertama dicari slope-nya, dan garis yang kedua juga dicari slope-nya. Nah, untuk menentukan titik ekivalen, ini Y1. Ntar sampai di sini jelas nggak? Jelas Kak. Jelas, Kak. Berarti di sini kalian cari 2 slope ya. Kalian plot grafik, terus dicari 2 slope. Nah, untuk pengolahan data berdasarkan plotting grafik tersebut, didapat nanti nilai TE. TE ditentukan dengan memotong titik potong antara garis yang sudah diregresi antara yang bawah dan yang atas. Maksud yang bawah dan yang atas adalah ini. Ini yang bawah, ini yang atas. Ntar kalian cari titik potongnya. Titik potong inilah yang menjadi nilai titik ekivalen. Ini dicari nilai slope-nya berapa dari data, mulai dari data ke 0 sampai data ke, kalau di sini sampai data ke 6. Nah, yang kedua dari data 6,5 sampai data yang ke 14 mili. Nah, untuk mencari titik potongnya, dicari persamaan Y1 sama dengan Y2. Kira-kira kayak gini nih. Titik ekivalen atau TE sama dengan Y1 sama dengan Y2. Ntar ini dimasukin nih nilai Y1 tadi yang didapat berapa, dimasukin. Nah, akhirnya ntar kalian dapat nih nilai X. Nilai X-nya berapa, itulah nilai titik ekivalen dari titrasi tersebut. Berarti titik ekivalen titrasi CH3COH dan NaOH adalah 6,02 mili. Perhitungan sampai titik ekivalen ini jelas nggak? Jelas Kak. Jelas, Kak. Oke, sekarang kita masuk ke grafik konduktivitas HCl vs volume NaOH. Kalau ini pertanyaan yang tadi. Titrasi dengan asam lemah, kenapa sih grafiknya selalu naik? Sedangkan titrasi dengan asam kuat, grafiknya berbentuk V. Turun, habis itu naik lagi. Mau jawab, Kak. Kenapa? Karena kalau HCl itu kan dia asam kuat dan dia punya kemampuan untuk disosiasinya cepat sehingga ionnya itu mobilitasnya tinggi, maka konduktivitasnya juga tinggi. Makanya pas pertama kali diukur dia konduktivitasnya tinggi dan pas ditambahin sama NaOH lama-kelamaan dia jadi netral. Sementara kalau misalnya asam lemah itu dia kemampuan disosiasinya tidak sekuat asam kuat, sehingga mobilitasnya rendah dan konduktivitas awalnya sudah rendah. Dan ketika ditambah NaOH, dia naik terus karena mengikuti dengan
mobilitasnya si NaOH. Ya, benar. Nanti ini dibahas ya di pembahasan. Siap, Kak. Oke. Nah, untuk pengolahan data, titrasi HCl dan NaOH sama dengan CH3COH tadi. Tapi di sini yang membedakan adalah bentuk grafiknya saja. Untuk HCl lebih gampang ditarik data berapa aja sih Y1-nya karena bentuknya V. Nih Y1-nya ini, Y2-nya ini. Penentuan titik ekivalennya dengan persamaan Y1 sama dengan Y2. Nah, untuk yang HCl ini saya udah ngitung titik ekivalennya didapat 5,98 mili. Berarti untuk penentuan titik ekivalen sudah terjawab ya. Sekarang lanjut menentukan konsentrasi CH3COH dan HCl. Ini menggunakan persamaan mol CH3COH sama dengan mol NaOH. Mol CH3COH itu molaritas dikali volume. Yang dicari di sini adalah molaritas dari CH3COH. Volume di sini yang dimasukkan adalah volume yang didapat ketika titik ekivalen tadi. Bukan. Volume di sini adalah volume sampel yang kalian pipet 25 mili tadi. Nah, di sini molaritas NaOH didapat dari standarisasi NaOH, sedangkan volume NaOH didapat melalui volume titik ekivalen tadi. Tadi volume titik ekivalen NaOH dan CH3COOH itu ada 6,02 dari sini ya. Untuk molaritas HCl sama dengan molaritas CH3COH. Secara prinsipnya sama sih, mol HCl sama dengan mol NaOH. Nah, sekarang masuk kita ke pengolahan data. Pengolahan data dari Ka CH3COH. Untuk nilai Ka dan alfa ini tadi di depan udah saya jelaskan, ini juga udah saya jelaskan, kalian tinggal masukkan angka-angkanya saja. Nah, sampai di sini pengolahan datanya jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini ada nilai LNaOH itu L absen ketika terjadi titrasi CH3COH dengan NaOH itu 6,02. Sedangkan di data kalian itu kan kalian NaOH, otomatis 6,02 ini berada di antara 6 dan 6,5. Nah, untuk menentukan L absennya secara tepat, digunakan pola interpolasi. Ini pola interpolasi kayaknya udah pernah saya jelaskan juga ya di pas praktikum potensiometri. Iya, pernah, Kak. Nah, sampai di sini untuk pengolahan data ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk pengolahan data? Kak, mau nanya. Ya. Bisa diulang nggak ke pas yang mencari molaritas CH3COOH? Itu volume yang M sama volumenya. Saya tadi kurang. Oke. Kamu nanya siapa ya? Oktaviani. Nah, ini untuk menentukan molaritas CH3COH dan molaritas HCl-nya, itu prinsipnya sama dengan titrasi kalian biasa, yaitu persamaan mol. Di sini, mol CH3COH sama dengan mol NaOH. Di sini yang ditentukan adalah molaritas CH3COH. Volume CH3COH-nya itu volume sampel yang kalian pipet di awal 25 mili tadi. Nah, untuk mencari mol NaOH-nya, M dikali V juga, molaritas NaOH itu didapat dari data standarisasi tadi. Standarisasi tadi kalian kan mencari nilai molaritas NaOH secara pasti kan?
Nah, itu molaritas di sini didapat dari standarisasi. Nah, untuk volume NaOH ini baru volume titik ekivalen ketika titik ekivalen titrasi NaOH dan CH3COH. Terima kasih. Sampai di sini Wulan jelas? Jelas. Kak, mau nanya lagi. Ya, apa? Kan tadi yang di grafik itu kan kita ada garis warna kuning. Nah, itu cara narik garisnya gimana, Kak? Nah, garis ini kan artinya kemiringan, slope. Ini tuh udah didapat langsung kalau kalian menggunakan Excel, udah langsung didapat ini nih. Oh. Atau boleh manual juga, kalau tahun lalu kakak kelas kalian ngerjainnya manual menggunakan kertas milimeter block. Kan yang perlu di sini nilai ini nih. Tapi nyari nilai ini sama kalkulator ya. Oh iya Kak. Terus tarik garis sendiri kalau manual. Tapi kalau dengan Excel tuh udah langsung muncul ini nih. Oke, makasih Kak. Oke, terkait pengolahan data ada yang mau ditanyakan lagi? Sejauh ini udah cukup jelas. Nggak ada pertanyaan. Oh gitu, saya ya yang nanya. Di sini ada Kumara Dimas nggak? Ada Kumara Dimas nggak? Ya Kak, halo Kak. Coba kamu sebutin lagi prinsip kerja konduktometer. Kenapa sih hantarannya bisa kebaca? Prinsip kerja konduktometer. Prinsip kerja konduktometer itu dia melibatkan yang saya baca nih Kak ya di Google, melibatkan dua inert. Inert itu apa? Gas mulia Kak. Halo? Iya. Dia melibatkan dua elektroda inert. Terus dia untuk mengukur daya hantar konduktivitas atau daya untuk menghantarkan daya hantar konduktivitas atau daya ini Kak. Daya listrik Kak. Itu yang saya baca. Kenapa arus listrik bisa dihasilkan itu di sana? Yang mana Kak? Kak, ada hambatan listrik kan di sana? Menghasilkan sinyal listrik? Iya. Itu kenapa? Karena ada ini. Penambahan ini Kak, bahasa penambahan NaOH itu Kak. Kamu ya tadi nggak ngedengerin ya. Coba saya ulangin lagi. Prinsip kerja konduktometer itu, sel hantaran dicelupkan ke dalam larutan. Nah, di dalam larutan tersebut ada ion-ion. Nah, ion-ion tersebut menuju sel hantaran tadi atau konduktometer. Sehingga menghasilkan sinyal listrik yang berupa hambatan listrik. Nah, hambatan listrik dikonversikan oleh konduktometer menjadi nilai konduktivitas atau nilai hantaran suatu larutan. Udah, nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, kalau mau nanya prosedur boleh, Kak? Nanya apa? Yang kalibrasi, Kak. Kan ini kan sebelum digunakan alatnya harus dikalibrasi dulu kan, Kak? Iya. Nah, itu kalibrasinya sesuai di modul, Kak? Pakai NaOH aja? Atau ada dicek ke larutan yang lain, Kak? Nah, biasanya di lab kita kalibrasi menggunakan larutan KCl. Itu dicelupin baru dicek pembacaannya, baru disesuaikan pas apa enggak ya, Kak? Iya, dicelupin terus dicek tunggu dia stabil. Oke, Kak. Sama kayak R0 gitu deh, dinolkan dulu.
Kak, mau nanya lagi. Apa? Kan tadi kan ada yang titik ekuivalen dilihat Kak, dari mau nanya. perubahan yang signifikan. Nah, itu perubahan yang signifikannya itu dilihat dari data L aksennya kan, Kak? Bukan L-nya. Iya. Setelah ngupload grafik ya. Kan di grafik ntar kelihatan tuh perubahan signifikannya kelihatan. Oh iya ya. Oh Oke, iya, Kak, ini data pengamatannya per kelompok ya, ada 9. Kan 9 kelompok kan ya? Ada 9 data pengamatan. Jadi tolong kalau mau bikin laporan hati-hati masukin data karena saya ngoreksi, saya cross check lagi satu-satu. Oke, tadi ada yang mau nanya satu orang, siapa? Syifa, Kak. Ini alfanya dapat dari mana ya, Kak? Yang nilai alfa. Iya, nilai alfa. Ini didapat dari sini nilai alfanya. Tapi di modul, mungkin kalian bisa buka modul, di modul sudah lebih jelas lagi kok dari mana sih dapatnya nilai alfa, kenapa bisa jadi alfa kuadrat. Iya, Kak, ya. Udah. Ya, di modul lebih lengkap lagi kok penjabaran rumusnya dari di sini. Udah, nggak ada pertanyaan lagi. Kak, mau nanya, Kak. Kan tadi ada LHOAC yang murni. Nah, itu tuh dilihat dari ini ya, Kak, saat volumenya 0 ya? Volume Iya, NaOH-nya 0. sebelum ditambahkan NaOH. Oh, iya, makasih, Kak. Udah, kalau sudah tidak ada lagi, ini saya kembalikan ke Bu Nona Mary ya. Rahma. Iya, Bu. Tolong jangan tutup slide-nya dulu. Tolong di slide yang paling depan, yang judul. Saya perlu, karena kami perlu laporan, tolong judul yang paling depan. Ya. Oke, kemudian, nggak ada yang muncul nih. Saya print screen dulu ya. Coba Rahma arahkan kursor ke kanan sampai keluar gambarnya Rahma. Kalau enggak, kalau saya share screen nanti saya enggak dapat. Bentar. Oh, harus keluar gambar saya ya, Bu? Enggak, gambar anak-anak, fotonya anak-anak beberapa. Ini saya ada sih. Coba ya. Taruh aja kursor di sebelah, di halaman depan. Di halaman depan, Rahma klik aja, nanti muncul usernya dengan foto mahasiswanya. Oke, itu pindahin ke halaman paling depan. Lagi. Slide nomor 1. Slide judul. Ya, Bu, sebentar.
Bu Nona Mary. Ya, kenapa? Saya mau tanya, Hmm. ini record untuk virtual modul 5 ini Hmm. nanti dibagikan nggak ya? Soalnya kan untuk pengolahan datanya kan lebih banyak dari modul kemarin. Jadi dibanding ditanya-tanya ulang apa yang sudah dijelaskan sama Kak Rahma di yang sekarang di apa namanya di Zoom yang udah di-record, nanti recordnya dibagikan nggak ya sama mahasiswanya? Saya sih mau share ya, tapi untuk informasi, karena ini video, biasanya ya kalau ngajar kelas 2 jam, ini kan mau jam berapa nih? Jam 5 nih, 1 jam ya. Itu ukurannya 400 megaan, bisa sampai lebih, 700 mega malah. Kalian siap nggak terima 700 mega? Di G Drive pun itu bisa penuh. Kalau siap terima 700 mega, bisa sih. Kalau enggak pun saya kirimin audionya, jadi suaranya saja gimana? Tanpa video. Kalau video itu sampai 700 mega. Audionya aja, Bu. Nah, kalau ini Bu, saya mau kasih saran. Jadi kalau misalnya kelasnya Pak Habib, videonya di-upload di YouTube. Jadi nanti linknya dikirim dan anak-anaknya nonton langsung di YouTube. Nah, itu juga bisa sih, cuma akan saya kasih pilihan. Kalau mau saya share di G Drive juga bisa, saya masukkan di YouTube juga bisa. Atau saya taruh di website saya, kebetulan saya punya website sendiri. Gitu. Itu sih bisa. Kalau mau audio kah dengan mau suara saja atau dengan apa namanya? Dengan gambar, karena kalau suara saja itu kecil banget. Jadi saya bisa langsung share. Itu terserah kalian. Kalau saya pribadi sih, Bu, ini kan ada grafiknya ya, ada perhitungannya juga, jadi lebih jelas kalau misalnya pakai gambar. Oh, yaudah. Kalau mau YouTube sih bisa juga. Kalau enggak, saya taruh di website saya, jadi bisa dibuat. Jadi nggak harus YouTube juga, saya bisa link ke website saya. Tuh. Yang lain-lain mungkin nggak tahu ya, karena kemampuan tiap, mungkin mau download juga kasihan ya. Tapi kalau YouTube kan sebenarnya open kan. Gitu. Ya udah, nanti saya upload ya. Ada lagi? Rahma belum berhasil. Oke, kalau nggak berhasil, saya... Iya, Bu. Nggak muncul-muncul, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, saya print-print ini aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau menurut kalian ya, kira-kira pH meter bisa nggak diukur untuk menghitung konduktivitas? Bisa? Atau tidak? Siapa yang mau jawab nih? Bisa, Bu. Nah, caranya kira-kira gimana nih? Kalau misalnya kita nggak punya konduktometer, ini kan kebetulan yang Kak Rahma tampilkan itu barangnya ada. Nah, kira-kira kalau kita pakai pH meter bisa nggak kita hitung hantaran? Iya, Bu. Dari pH meter kan nanti kan kita dapat konsentrasi si larutannya. Nanti konsentrasi larutannya itu kita ubah nanti ke konduktivitasnya, Bu. Bisa ya? Oke. Kemudian sebenarnya saya mau ngasih PR ya. Jadi ini kan kalian lihat barangnya ini udah dalam bentuk prop ya. Biasanya kita sebutnya prop sih. Nih, yang saya tunjuk nih. Ini oke. Ini prop. Nah, di dalam prop ini kira-kira ada apa? Nanti dibahas juga ya. Ini karena kalian nggak lihat langsung alatnya, tapi kalau kalian buka, cari, ini produknya Hana, 9182 ya kalau nggak salah. Ini kalian bisa tahu kalau ternyata di dalamnya ini ada beberapa
beberapa komponen. Nah, kadang-kadang di satu device seperti ini ada pH, ada suhu, ada konduktivitas, ada apalah macam-macam. Oke? Jadi jangan misalnya tiba-tiba berpikir ini, oh alat saya cuma pH saja. Jadi biasanya di dalam sini ada variasi, ada sampai 4 pengukuran, ada juga sampai 6, ada mungkin sampai lebih, tergantung dari sensor yang dipakai. Kalau sensornya sensor untuk keasaman, ya udah itu bisa pakai pH. Kemudian sensornya untuk antaran bisa ukur antaran. Kemudian ini juga jangan berpikir ini saya harus beli alat sebegini-begini besar ya. Malah kalau kalian rajin-rajin baca jurnal, ini biasanya di-develop sendiri. Ini develop sendiri, jadi otaknya dibeli, sensornya dibeli, kemudian dirakit. Gitu. Saya sih teringin kalau di antara kalian ada yang suka elektro, ada yang suka bermain dengan sirkuit-sirkuit kecil, kalian develop sendiri. Jadi nggak usah tergantung dengan barang yang memang sudah ada satu biji gini. Oke, karena kalau kalian baca-baca paper, ada metode untuk buat rangkai seperti itu. Oke. Kalau tidak ada, kita nonton video. Lihat Bentar, Bu. Ya, ada lagi. Maaf, ya tadi saya ada kelupaan, Bu. Silakan. Ini kan kalian kemarin praktikum potensiometri menentukan nilai KA juga ya? Tadinya maunya kalian ngebandingin tuh hasil KA yang didapat dari konduktometri sama potensiometri yang udah kalian lakukan tadi. Tapi kalau sikonnya kayak gini kan nggak bisa dibandingkan kan ya, karena data yang didapat itu tuh nggak sesuai sama data di lapangan. Karena data yang dikasih ke kalian itu udah dalam bentuk modifikasi. Nah, tolong dong di pembahasan kalian cari literatur kira-kira lebih bagus mana sih pengukuran menggunakan konduktometri atau potensiometri kah untuk menentukan nilai KA. Ya, jadi tolong dicari literatur lebih optimal mana menggunakan metode potensiometri kah atau konduktometri kah dalam menentukan nilai KA asam lemah. Oke. Sudah, Bu. Oke, sebentar. Saya print screen dulu. Oke. Tolong share. Ada linknya nggak di Rahma? Videonya. Ini karena saya pakai laptop lain. Link video YouTube. Link video YouTube. Ada sih, Bu. Sebentar saya cari dulu. Adanya di WhatsApp. Oke, sambil tunggu Kak Rahma,
Nanti kalau ada yang kesulitan, misalnya nggak bisa download dan sebagainya, kemudian ujung-ujung butuh audio, kasih tahu ya. Jadi saya upload video aja dulu ya. Ada yang kesulitan, nanti beritahu Yong, saya tambahkan audio ya. Untuk sementara saya pakai YouTube atau kalau nggak website saya.